Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Gustiandu, kelas 11 dari jurusan Kimia Analis A, absen 27 dari Sekolah SMK SMTI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sistem koloid. Untuk pertama-tama yaitu pengertian. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nm, sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat-sifat yang khas. Berdasarkan fasenya, koloid dibagi menjadi dua, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Untuk pertama, fase terdispersi adalah zat terlarut, sedangkan fase pendispersi merupakan zat pelarut. Dalam sistem koloid merupakan suatu campuran heterogen atau antara dua zat atau tiga zat yang berbeda, yang partikel-partikel zat yang berukuran koloid disebut fase terdispersi, yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain disebut medium pendispersi. Jenis-jenis koloid dibagi menjadi 8 golongan, yaitu fase terdispersi ada cair, gas, padat, dan fase pendispersi ada gas, cair, padat, gas, cair. Dan jenis koloidnya adalah aerosol, emulsi padat atau gel, buih padat, sol padat, aerosol, sama sol. Dan contoh koloidnya yaitu awan, kabut, hairspray, terus santan, mayones, susu, terus keju, margarin, jelly, terus buih, sabun, krim kocok, terus batu apung, styrofoam, karet busa, terus tanah, lumpur, terus debu, tinta, cat, pasta gigi. Sifat koloid. Sistem koloid mempunyai sifat khas yang berbeda dengan sifat sistem dispersi lainnya. Sifat koloid yang khas misalnya efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, dan koagulasi. Untuk yang pertama sifat koloid yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini dikarenakan larutan bersifat homogen. Di sisi lain, ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas sinar akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat di bioskop. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan atau gerak zigzag partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersinya. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah tidak beraturan dengan jarak yang pendek. Gerak zigzag akibat benturan dari partikel pendispersi menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Terus yang ketiga adalah adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik ditempel oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Alhasil ketika ada partikel kecil yang menempel ke koloid, partikel itu akan cenderung tidak mudah lepas, tetap menempel. Zat-zat terabsorpsinya dapat terikat kuat membentuk lapisan yang tebal, tidak lebih dari satu atau dua lapisan partikel.
Terus yang keempat ada koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Pengumpulan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggemburan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan. Contoh koagulasi koloid yaitu pada penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga membeku. Dan untuk segmen yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Dari yang kita bahas dapat disimpulkan koloid adalah sistem dispersi yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Koloid memiliki beberapa kriteria, diantaranya dapat menghamburkan cahaya, dapat mengabsorpsi ion, dan dapat bergerak dalam medan listrik. Koloid merupakan campuran heterogen yang sama dengan suspensi namun memiliki ukuran partikel yang lebih kecil. Ukuran partikel inilah yang dapat membuat koloid tidak mengendap atau gerak prone. Walaupun koloid tidak mengendap, bukan berarti koloid tidak mengalami destabilisasi. Koloid akan membentuk koagulasi jika dipanaskan, didinginkan, dan bila ditambahkan elektrolit. Namun untuk meningkatkan stabilitasnya dapat dengan menambahkan polimer. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.